Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda semuanya. Mohon maaf sebelumnya, tadi saat kita zoom itu hasil videonya ternyata jelek sekali, terpotong-potong dan banyak sekali errornya. Entah kenapa, jadi mungkin memang kesalahannya dari kesalahan teknis. Jadi di sini saya mau merekam saja apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin untuk yang rekaman mengenai Zoom itu jadi tidak bisa diupload ya Ayah Bunda, mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali saja secara singkat mungkin mengenai program umum sekolah. Kalau untuk sekolah penggerak semoga sudah bisa dicerna mungkin ya oleh Ayah Bunda tadi mengenai profil pelajar Pancasila atau sikap-sikap mungkin ya yang diharapkan nanti dimiliki oleh putra-putri, diantaranya memiliki akhlak yang mulia, mandiri, gotong royong, terus berkebinekaan global atau berpikirnya luas seperti itu, lalu bernalar kritis, dan satu lagi itu kreatif. Nah, itu diharapkan bisa dimiliki. Dan sehubungan dengan sekolah penggerak juga tadi ada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini adalah hal-hal yang harus dicapai siswa ketika akhir kelas 4 nanti. Lalu untuk merdeka belajar yang sudah Bu Devi jelaskan tadi, merdeka belajar ini lebih memerdekakan anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi biarkan mereka bereksplorasi dengan pembelajarannya seperti itu. Nah, di sini mungkin ada program umum sekolah yang akan dibahas sedikit. Ini mengenai program-program yang ada pada kalender pendidikan. Di sini saya hanya menyampaikan yang penting-pentingnya saja mungkin ya. Nah, di sini ada tanggal 19 sampai tanggal 24 ini MPLS. Jadi saya hanya menyampaikan kegiatan siswanya saja ya Bun ya. Untuk kegiatan gurunya tidak usah disampaikan lagi. Untuk Agustus PJJ seperti biasa, namun ada hari libur yaitu di tanggal 10 dan di tanggal 17. Lalu untuk di bulan September, nah di bulan September ini tanggal 20 sampai tanggal 24 itu adalah perkiraan pelaksanaan PTS, lalu pada tanggal 27 sampai tanggal 2 Agustus, Oktober itu adalah jeda semester yang akan digunakan sesuai kebutuhan kelasnya masing-masing, apakah untuk remedial atau pengayaan atau untuk melanjutkan pembelajaran. Lalu pada tanggal 11 sampai 14 itu ada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, di mana ini tes-tes yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau untuk mengetahui sejauh mana pendidikan yang dilaksanakan di sekolah kita ini apakah meningkat atau tidak. Jadi nanti akan dilaksanakan tes secara random, survei seperti itu ya, akan dilihat, dipilih dari kelas 4A berapa orang, kelas 4B berapa orang nanti untuk mengikuti AKM ini. Lalu pada tanggal 19 ada libur Maulid Nabi. Lalu kita lanjutkan, kalau tanggal 25 sampai tanggal 30 ini yang berwarna hijau itu adalah kegiatan guru ya ibu-ibu, jadi tidak perlu terlalu dihiraukan saja. Untuk bulan November ini tidak ada hari libur khusus, jadi anak-anak PJJ seperti biasa. Untuk bulan Desember tanggal 6 sampai tanggal 18 adalah perkiraan untuk PAS semester 1, lalu tanggal 23-nya adalah penetapan dan pembagian rapot semester 1. Nah, dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal 9 Januari kita langsung masuk ke semester 2. Ini adalah hari libur semester 1. Nah, untuk hari pertama masuk sekolah adalah tanggal 10 Januari. Akan dilaksanakan langsung PJJ. Lalu di bulan Februari ada libur, yaitu hari Selasa pada tanggal 1 Tahun Baru Imlek, dan tanggal 28 hari Senin itu libur Isra Mi'raj. Selebihnya anak-anak seperti biasa PJJ saja. Lalu untuk bulan Maret, nah dari tanggal 7 sampai tanggal 12 adalah perkiraan untuk untuk pelaksanaan PTS. Mohon maaf ya, untuk pelaksanaan PTS. Lalu tanggal 14 sampai 19 jeda semester, lalu dilanjutkan dengan PJJ seperti biasa. Nah, di bulan April ini pada tanggal 1
sampai tanggal 3 itu adalah libur awal puasa Ramadan. Sedangkan dari tanggal 4 sampai tanggal 23 itu adalah penumbuhan budi pekerti. Biasanya diisi dengan pesantren kilat. Namun ada libur 1 hari di tanggal 15. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa setiap bulan Ramadan kami akan melaksanakan MHQ atau Musabakoh Hifzil Quran, di mana itu adalah lomba hafalan Al-Quran juz 30. Jadi yang mungkin putra-putrinya punya punya keistimewaan untuk menghafal Al-Quran, silahkan boleh diasah dari sekarang untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini sayang sekali kalau misalkan tidak diikuti oleh sekolah penyelenggara. Jadi kita yang menyelenggarakannya satu kota Bandung, bunda-bunda. Jadi coba kita lebih banyak mengikuti ya. Jadi kita meramaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah kita sendiri. Lalu pada tanggal 25 sampai tanggal 30 sampai tanggal 29, mohon maaf, itu adalah seperti biasa PJJ. Lalu di bulan Mei tanggal 1 sampai tanggal dari tanggal 2 sampai tanggal 14 itu adalah libur hari raya Idul Fitri. Lalu disambung lagi liburnya di hari Senin tanggal 16 itu dengan libur hari raya Waisak. Lalu tanggal 26 itu adalah libur hari kenaikan Isa Al-Masih. Selebihnya PJJ seperti biasa. Di bulan Juni ini ada PAT atau penilaian akhir tahun yang perkiraan dari tanggal 6 sampai tanggal 18. Setelah itu tanggal 20 sampai 23-nya jeda semester. Lalu tanggal 24 dan tanggal 24 adalah titimangsa rapot, dan tanggal 25 adalah pembagian rapot semester 2. Lalu dilanjutkan dengan libur akhir tahun pelajaran atau kenaikan kelas ke kelas 5. Nah, ini diingatkan kembali ya ayah bunda untuk pendaftaran peserta didik baru di kelas 1 dimulai dari bulan Mei. Jadi kalau ada yang adiknya mungkin mau daftar kelas 1 atau saudaranya, boleh dikasih tahu dan diingatkan kalau bulan Mei sudah mulai pendaftaran peserta didik baru. Nah, selanjutnya ini adalah uji kompetensi atau asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini adalah tes yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi di tengah-tengah proses pembelajaran dilakukan tes untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswa selama mengikuti kegiatan PJJ, apakah ada kemajuan atau masih jalan di tempat. Jadi kita bisa mentreatment khusus. Gimana nih bagi anak yang sudah ada kemajuan, bagaimana treatmentnya? Kalau yang belum ada kemajuan, bagaimana treatmentnya? Dan tesnya ini terdiri dari tes kognitif atau yang berupa pengetahuan, dan non-kognitif atau non-kognitif itu selain dari pengetahuan ya. Jadi kalau yang kognitif mungkin ulangan harian, PTS, dan tugas-tugas harian, dan non-kognitifnya adalah dari pembiasaan, dari sikap, kedisiplinan, dan lain-lain. Selanjutnya ada asesmen sumatif, ini yang dilaksanakannya di akhir periode pembelajaran. Jadi untuk mengetahui nih bagaimana hasil belajarnya selama 1 semester ini, atau bagaimana hasil belajarnya selama 1 tahun ini, dilaksanakan PAS dan PAT dengan metode yang dikembalikan kepada wali kelasnya masing-masing. Yang penting yang memudahkan, bisa melalui Google Form, bisa melalui berbagai aplikasi lain, yang penting memudahkan bagi guru dan bagi siswa. Selanjutnya ada pemberian materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran diberikan secara parsial namun terintegrasi, dan terdapat 7 mata pelajaran utama, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPAS, Matematika, PAI, PJOK, dan Seni, dan terdapat 2 muatan lokal, yaitu Bahasa Sunda dan PLH. Untuk jadwal pelajaran disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu untuk pemberian dan pengumpulan tugas, pemberian tugas melalui Google Classroom, WhatsApp, YouTube, dan Voice Note akan kita terus berubah-berubah ya supaya tidak jenuh anak-anak. Dan untuk pengumpulan tugasnya bisa melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp sesuai dengan instruksinya saja. Ini ada aplikasi lain yang digunakan, ada Google Form, Quizzes, Google Meet, dan aplikasi menarik lainnya. Nah, ini kalau Google Meet ini mungkin kedepannya kita akan beberapa kali melakukan Google Meet, jadi silakan boleh diinstal dari sekarang, diingatkan kepada bunda-bunda yang lain, diinstal dulu supaya nanti ketika ada Google Meet bisa langsung ikutan.
Selanjutnya, ada peraturan pengumpulan tugas. Yang pertama, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai instruksinya, mengerjakan tugas secara mandiri dan jujur. Nah, ini yang berkesinambungan juga dengan Merdeka Belajar ya, secara mandiri dan jujur, dan tidak ragu untuk menghubungi guru ketika ada kendala. Jadi ketika tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, sedang sakit, sedang izin keluar, tidak apa-apa, mangga, kita tidak pernah menyulitkan. Jadi silahkan pilih yang memudahkan, boleh dikumpulkan besoknya. Yang penting ada konfirmasi dulu kepada kami supaya kami tidak menunggu-nunggu seperti itu. Jadi silahkan kita bebaskan, tapi tetap kita pantau seperti itu mungkin ya ayah bunda. Selanjutnya ini pesan yang tadi, mungkin pesan untuk anak-anakku tersayang, anak-anak kelas 4. Tidak apa-apa kalian mengerjakan PJJ sambil menangis pun tidak apa-apa, sambil bersedih pun tidak apa-apa, apalagi sambil merasa jenuh, tidak apa-apa, karena kamu boleh lelah, kamu boleh capek, tapi yang penting adalah selalu ingat untuk jangan menyerah. Nanti kita akan bangkit lagi demi masa depan kalian, demi orang tua kalian, dan demi diri kalian sendiri, dan demi cerahnya masa depan di hadapanmu. Kita akan meraih masa depan yang cerah untuk anak-anak kelas 4A dan 4B. Dan satu lagi, ketika kamu bersedih, ketika kamu lelah, dan ketika kamu ingin menangis, menangislah. Lalu coba pikirkan satu hal saja yang bisa membuatmu bersyukur untuk hari ini. Contohnya, alhamdulillah masih bisa mengedipkan mata, alhamdulillah masih bisa bernafas. Itu harus kita syukuri. Semoga dengan kita banyak bersyukur, kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk the best student. Thank you for the best student, dan thank you for the best parents. Kalian adalah the best student, siswa terbaik, dan ayah bunda merupakan the best parents atau orang tua terbaik untuk putra-putrinya. Baik, sekali lagi mohon maaf atas kendala teknisnya, semoga bisa dimaklumi, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.